Wow, ada apa guys? Dikatakan masyarakat Amerika Syarikat sendiri mengakui bahawa militer di Amerika Syarikat itu sedang melemah. Dan dikatakan militer di Indonesia ini lebih kuat berbanding dengan militer di Amerika Syarikat. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan masyarakat di Amerika Syarikat sendiri mengakui militer mereka ini lemah dan militer di Indonesia ini lebih kuat, lebih efisien berbanding dengan negara mereka. Adakah statement ini benar guys? Jom kita simak dulu video ini. Negara superpower, adidaya satu-satunya ya setelah perang dingin itu sekarang makin melemah. Gua tunggu seorang imam besar muslim dari Indonesia yang bisa bikin kayak semacam faktanya pausnya. Pak, kolapsnya Amerika ini memang udah ditarget. Imagine, look at your child. You lost your child. It's gone. What a stupid son. He is who he is. That's why it is what it is. Why attack Sanders? Why? You're getting nervous, man. Focus on this man, what he's doing. Ini Indonesia ini pernah berani nggak sih menetapkan ancaman militernya itu siapa? Menangan dunia, warga Amerika tidak percaya kekuatan militernya. NKRI lebih kuat, didesak masuk BRICS di tengah kesempatan militer Amerika melemah. Sahabat Bagi-Bagi, jangankan dunia, masyarakat Amerika sekarang tidak percaya dengan kekuatan besar militer negaranya sendiri. Di balik kekuatan militernya, yang katanya terkuat di bumi, ternyata fakta mengatakan bahwa itu hanya sebuah omong kosong belaka. Warga Amerika mengakui bahwa sulit dipercaya jika militer mereka kuat, bahkan NKRI jauh lebih kuat dalam dunia fakta. Kesempatan ini tentu tidak dilewatkan dunia, salah satunya Indonesia. NKRI didesak masuk BRICS di saat militer Amerika melemah. Ini yang bilang adalah masyarakat Amerika sendiri. Ini menjadi kemenangan bagi dunia, saatnya gulingkan adidaya penguasa jagat dunia ini. Dunia masih percaya pada kekuatan Amerika, namun masyarakatnya sendiri justru mengatakan tidak percaya. Rahasia ini terbongkar dan akan menjadi senjata dunia untuk gulingkan Amerika. Indonesia full senyum mendengar kabar ini. Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan kesempatan ini? Apakah tentunya dengan bergabung dengan BRICS dan akan menyerang Amerika? Sahabat Bagi-Bagi, lebih sedikit orang Amerika Serikat yang percaya diri dengan militer mereka sejak tahun 1997. Lolo ternyata sejak tahun 1997, militer Amerika sudah dianggap lemah oleh masyarakatnya sendiri. Kenapa masih dianggap adidaya dan menjadi nomor satu di dunia? Apakah karena dunia takut dengan negara satu ini? Oh, tentunya jawabannya adalah iya. Ternyata ini terungkap dalam jajak pendapat Gallup yang diterbitkan pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Dengan kepercayaan pada angkatan bersenjata yang turun 10 poin dalam 2 tahun terakhir, militer AS tersebut saat ini bergulat dengan krisis perekrutan yang bersejarah. Survei yang dilakukan pada bulan Juni, jajak pendapat tersebut menemukan 60% responden menyatakan banyak atau cukup banyak kepercayaan pada militer, turun dari 64% tahun lalu. Kepercayaan publik terhadap militer terakhir turun menjadi 60% pada tahun 1997, dan terus menurun sejak tahun 1988, ketika militer mencapai 58%. Lolo, ada apa ini? Kenapa menurun? Apakah sudah saatnya digantikan Indonesia menjadi negara adidaya? Dengan jatuhnya dukungan publik, angkatan bersenjata berjuang untuk mengisi barisan mereka. Para pemimpin dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mengatakan kepada sidang Kongres pada bulan Maret, bahwa mereka semua berharap untuk gagal mencapai target perekrutan mereka tahun ini.
Itu terjadi setelah Angkatan Darat mengalami tahun terburuk untuk perekrutan tahun lalu sejak penghapusan wajib militer pada tahun 1973. Dari usia 17 sampai 24 tahun yang biasanya menjadi sasaran perekrut militer, 80% secara fisik tidak layak untuk dinas karena obesitas, penggunaan narkoba, atau kesehatan mental yang buruk, menurut sebuah studi Pentagon yang diterbitkan pada bulan Maret. Selain itu, hanya 9% dari kelompok usia ini yang tertarik untuk bergabung. Ini menjadi kesempatan terbaik bagi Indonesia, bahkan Indonesia didesak untuk masuk BRICS agar bisa melawan Amerika. Runtuhnya militer Amerika membawa desakan pada Indonesia agar segera menggantikan mereka. Bahkan desakan ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer dan geopolitik Indonesia, yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap hal ini? Indonesia kini kembali didesak untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi Rusia-China, yaitu BRICS. Seorang pengamat militer Indonesia, yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri, baru-baru ini pun telah mendorong alias mendesak Indonesia untuk segera bergabung dalam aliansi ekonomi 5 negara berkembang besar dunia, yaitu BRICS. Karena menurutnya dunia saat ini memerlukan keseimbangan aspek pertahanan keamanan dan juga ekonomi. Beliau menegaskan bahwa itu yaitu urgensi untuk bergabung dengan BRICS adalah sebuah keniscayaan. Yang artinya adalah suatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Dengan desakan ini, akhirnya ada satu lagi dukungan yang mengarahkan Indonesia ke dalam aliansi ekonomi terbesar Rusia, China, India, Brazil dan Afrika Selatan ini. Di mana kelima negara BRICS ini pun, saat ini kompetensi tumbuh menjadi penggerak perekonomian dunia terbesar pada tahun 2050 nanti. Dan untuk itu, Ibu Kony pun mengatakan bahwa Indonesia pun perlu mempererat hubungan dengan BRICS ini, demi memperkuat perekonomian negara kita Indonesia. Apalagi dengan keruntuhan Amerika, maka BRICS akan segera meluncur terus desak Indonesia. Di mana terkait hal ini, Ibu Kony pun juga sempat menyinggung mengenai keputusan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, yang baru-baru ini telah sepakat untuk menyediakan biji-bijian dan pupuk secara gratis bagi negara-negara Afrika yang membutuhkan. Dan hal ini pun disebutnya adalah contoh nyata dari aliansi BRICS dalam mengatasi masalah ekonomi, khususnya terhadap negara-negara berkembang. Lantas bagaimanakah reaksi pemerintah Indonesia terkait desakan agar mau bergabung dengan BRICS ini? Apakah Indonesia memang mau bergabung atau masih mikir-mikir dulu nih? Sahabat bagi-bagi, Mimin kutip dari situs republika.co.id, yang kabarnya kemarin memang sempat menanyakan tentang rencana keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS ini kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Teuku Faizasyah, pada Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin. Namun saat ditanya, beliau pun ternyata menjawab, akan disampaikan pada waktunya. Dengan jawaban seperti ini, sepertinya masih 50-50 nih. Bisa jadi Indonesia masuk ke dalam BRICS, namun bisa jadi juga tidak, karena jawaban Bapak Teuku Faizasyah ini pun mengisyaratkan bahwa sebenarnya sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau tidak. Namun beliau pun menambahkan bahwa informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya. Sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, beliau katakan, artinya pihak yang bisa menjawab hal yang ditanyakan itu bukan saya, ujarnya. Dan di sisi lain untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui, ujar beliau. Nah kemudian ketika ditanya lagi, siapa yang berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, ini pun menyarankan untuk mencoba mengontak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Cukup membuat penasaran nih. Apakah benar isu-isu Indonesia bersama 4 negara lainnya seperti video Mimin kemarin, yaitu Indonesia, Argentina, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, akan dilantik pada bulan Agustus ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesempatan emas ini akan diambil Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Militer Amerika Syarikat. Kalau kita tengok sekarang memang tidak dapat dinafikan kekuatan militer Amerika Syarikat ini memang sangat-sangat kontrol dunia, dan ranking di dalam global ranking militer pun di mana Amerika Syarikat masih lagi di tangga pertama.
Sebab kalau kita nilai daripada aspek fasiliti, alusista, apa lagi personal aktif di Amerika Syarikat, memang sangat-sangat jauh berbeza berbanding dengan negara-negara yang lain. Sampaikan kalau kita bandingkan di antara militer Amerika Syarikat dengan Rusia, boleh dikatakan Rusia ini jauh sedikit ketinggalan daripada Amerika Syarikat. Sebab adalah kalau kita tengok aspek-aspek yang diambil kira, mungkin jumlah alusista, jumlah pesawat tempur, jumlah rudal, dan tidak dapat dinafikan daripada semua jumlah-jumlah itu, di mana Amerika Syarikat masih lagi mengungguli tangga pertama, guys. Dan kalau kita bandingkan Amerika Syarikat dengan Indonesia, mungkin kita ambil daripada aspek yang lain. Mungkin daripada aspek personal, daripada kemahiran, mungkin Indonesia boleh dikatakan mengungguli dalam part itu. Dan kalau kita tengok mungkin jumlah ketenteraan di Indonesia dan juga jumlah ketenteraan di Amerika Syarikat, mungkin ada jurang perbezaan dah. Sebab di Amerika Syarikat ini kita tengok dia bukanlah satu negara yang mewajibkan masyarakat dia untuk join militer. Dia bukan seperti negara seperti Korea Utara, di mana negara Korea Utara ini merupakan negara yang mewajibkan masyarakat dia untuk join tentera. Lahir-lahir saja mungkin sampai dalam satu tahap di mana masyarakat dia diwajibkan untuk masuk militer. Itu apa yang berlaku di Korea Utara. Kalau kita tengok video sebentar tadi adalah survey yang telah dilakukan sejak daripada tahun 1997 sampailah pada tahun 2020 kalau tidak silap. Di mana kalau kita tengok survey itu menunjukkan penurunan masyarakat di Indonesia, dikatakan survey mengenai kekuatan ketenteraan di Amerika Syarikat. Mungkin masyarakat di Amerika Syarikat ini mungkin memandang militer mereka hanyalah mungkin diambil kira dalam beberapa aspek, tidak diambil secara overall aspek nilai kekuatan ketenteraan yang sepatutnya dinilai. Dalam kacamata dunia, menilai bahawa militer di Amerika Syarikat itu memang sangat-sangat digeruni di antara militer-militer di dunia. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi juga, dikabarkan Indonesia ini banyak sekali medsos-medsos luar sana yang mengkabarkan bahawa Indonesia ini pasti akan join bridge. Apabila Indonesia join sahaja bridge, indeks kekuatan militer di Indonesia juga pasti akan berubah. Mungkin kalau kita tengok fakta itu mungkin betul, mungkin tidak betul, tetapi banyak kabar angin yang menyatakan bahawa dia akan menjadi satu kenyataan. Sebab bila ekonomi Indonesia berada di 4 ataupun 5 terbaik di dunia, pada ketika itu Indonesia mampu untuk membeli semua alusista yang berteknologi tinggi, dapat membeli jet tempur, dapat membeli rudal yang power, dan ada lagi lah alusista-alusista yang lain. Dan pada ketika itu tidak dapat dinafikan bahawa militer Indonesia pasti akan menjadi di antara militer yang terhebat di dunia, sebab pada ketika itu Indonesia memiliki fasilitas untuk membangunkan ataupun untuk mengupgrade ketenteraan di Indonesia. Adakah kalian di luar sana bersetuju dengan statement ini? Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.